to something. Fuck that you're up to something. Scandalous. Taste my bitter heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Dian Nusantara dengan Prodi Teknik Informatika semester 2 akan mempresentasikan tentang program Python pemesanan dan transaksi pembayaran di rumah makan Padang dengan beranggotakan 4 orang, yaitu Antoni Salim, Erianda Desti Arisyanti, Ivan Dwi Kurniawan, dan Muhammad Rafli Yusrianto. Di sini kami akan membahas tentang pemrograman Python dalam pembuatan program untuk proses transaksi dan pemesanan makanan di rumah makan Padang. Oke, sebelum itu latar belakang dari Python sendiri. Python adalah bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan karena sangat mudah sekali untuk dipahami oleh programmer pemula atau kalangan masyarakat, dan juga bisa dijalankan pada hampir semua arsitektur sistem dan bisa juga digunakan sebagai dari berbagai aplikasi. Jadi rumusan masalah yang bakalan kita bicarakan di sini adalah yang pertama, bagaimana sih flowchart atau pembuatan program tersebut, dan yang kedua, bagaimana cara pembuatan program tersebut pada Python, dan yang ketiga, tahapan apa saja yang bakalan dilakukan untuk membuat program tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana output dari program tersebut dijalankan. Serta tidak lupa juga tujuan penulisan dari presentasi ini adalah pertama, untuk memenuhi tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bu Gias. Kedua, untuk mengetahui program tersebut dijalankan pada Python, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui tentang bahasa pemrograman Python lebih dalam lagi. Untuk flowchart sendiri, flowchart pada program ini menjelaskan tentang proses penginputan pesanan baru dan juga keberlangsungan transaksi untuk pembelian makanan. Berikut adalah penjelasan flowchart-nya. Flowchart pada program ini menjelaskan tentang proses penginputan pesanan baru dan juga keberlangsungan transaksi untuk pembelian makanan. Nasi Padang pada rumah makan Padang Fahri Tanjung. Prosesnya adalah dari pertama, memulai program dengan login user, di mana jika user menginputkan username atau password yang salah, program akan mengulangi hal tersebut dan tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua, setelah login berhasil, program akan langsung membawa user ke menu utama di mana terdapat 3 pilihan, yaitu membuat pesanan, melihat menu makanan, atau exit program. Ketiga, membuat pesanan akan membawa user ke bagian pilihan tempat makan, di mana melihat menu makanan akan menunjukkan output menu kepada customer agar customer bisa melihat menu makanan yang tersedia terlebih dahulu sebelum membuat pesanan. Setelah itu, customer akan memilih ingin pesan atau tidak jadi pesan, maka user akan menginputkan pilihan tersebut. Jika user menginputkan pesan makanan, maka akan langsung dibawa ke pilihan porsi, perpotong, atau perbungkus. Jika memilih tidak jadi pesan, maka program akan selesai. Selanjutnya, exit program adalah pilihan di mana customer tidak jadi memesan, maka program akan langsung selesai. Ketika user menginputkan makan di tempat, maka setelah memilih membuat pesanan, maka user akan langsung dibawa ke bagian menu makanan, di mana ada 2 menu, yaitu perpotong atau perbungkus. Ketika user menginputkan makanan di rumah, maka user akan dibawa ke bagian pilihan pick up atau delivery, di mana jika user memilih pick up, berarti customer yang memesan dari rumah akan datang mengambil pesanan. Setelah itu, user akan dibawa ke pilihan porsi dan menginputkan pesanan ke customer. Ketika user menginputkan pilihan delivery, maka makanan akan diantarkan oleh beberapa pilihan kurir yang ada, yaitu Gojek, Grab, Shopee Food, dan juga tersedia pilihan exit di mana customer bisa melakukan cancel pesanan. Setelah menginputkan kurir, user akan dibawa ke pilihan porsi dan menginputkan pesanan customer. Selanjutnya, setelah user menginputkan pilihan porsi makan, user akan menginputkan pesanan customer dan melanjutkan pada proses pembayaran. Pada proses pembayaran, user akan menginputkan metode pembayaran yang customer inginkan. Ada 2 pilihan, yaitu tunai dan QRIS. Pada pilihan tunai, program akan langsung menghitung harga jumlah pesanan. Setelah itu,
customer harus membayar sesuai dengan nominal yang sesuai. Jika tidak, program akan mengulang dan meminta customer untuk membayar dengan nominal yang sesuai. Pada pilihan QRIS, user akan menginputkan asal bank. Setelah itu, ia akan dilanjutkan dengan proses pembayaran sesuai dengan proses pada nomor sebelah di atas. Setelah itu, program akan mengecek struk pembelajaran dan program akan diselesai atau exit program. Dan pemrograman, kami menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code, di mana dosen kami sendiri memberikan dan menjabarkan semua pelajaran terkait pemrograman yang digunakan. Yang pertama, kami memakai nested if. Dalam beberapa kasus, kita memerlukan pernyataan if bersarang untuk membuat seluruh program mengalirkan kode dalam urutan sematik dan membuatnya mudah dibaca. Yang kedua, kita menggunakan while. Pada Python adalah sintak yang digunakan untuk eksekusi perulangan sama ekspresi bernilai true. Selanjutnya, kita memakai def function. Def pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu satuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Selanjutnya ada modul OS, fungsi yang memungkinkan programmer berinteraksi dengan sistem operasi yang sedang dikerjakan seperti menghapus direktori atau folder, mengganti nama direktori, dan bahkan dasar-dasar penanganan file. Dan terakhir ada import sys, menyediakan berbagai fungsi dan variabel yang digunakan untuk memanipulasi berbagai bagian lingkungan runtime Python. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan source code atau program yang kami buat. Pertama-tama di sini kita menggunakan import system. Di sini import system di sini tugasnya itu sebagai sistem clear atau meng-clear layar kita agar lebih bersih ya. Lalu di sini ada import OS. Di sini kami menggunakan import OS untuk exit program, dimana jika program sudah selesai kita atau belum selesai ingin kita keluarkan, kita bisa menggunakan import OS. Selanjutnya di sini kami membuat kredit ya atau copyright, dimana ini program yang kami buat. Di sini created by mahasiswa Universitas Nusantara semester 2 dengan dosen POK sebagai berikut. Selanjutnya di sini kita menggunakan fungsi def ya. Def ini berfungsi untuk membuat fungsi di mana akan bisa dipanggil nantinya. Nah, karena kita menggunakan fungsi def di sini, kita mulai dari bawah. Pertama di sini ada def main menu, di mana di sini sebagai awalannya ya. Lalu di sini ada fungsi login, di mana kita memanggil fungsi loginnya. Nah, nanti setelah fungsi loginnya dipanggil, kita akan login kasirnya. Di sini username passwordnya masih sama, nanti bisa diselerakan dengan user yang akan pakai. Lalu jika berhasil loginnya berhasil dan akan clear system di sini seperti yang tadi, import SES-nya. Lalu akan lanjut ke fungsi pilihan. Dan jika gagal, fungsi ini akan mengulang lagi, di mana akan kembali ke memasukkan username dan password. Nah, setelah login berhasil, akan masuk ke menu fungsi pilihan. Di sini ada pesanan baru seperti yang dijelaskan pada voucher sebelumnya. Pesanan baru, daftar menu atau keluar. Nah, jika user menginputkan satu atau pesanan baru, maka akan masuk ke pilihan kedua, di mana makan di sini atau makan di rumah. Lalu ada lagi pilihan keluar jika menggunakan perulangan while, di mana jika ada yang salah input, maka dia akan mengulang kembali ke pilihan yang atas. Sini bisa kita lihat, kita menggunakan if else, di mana jika pilihan 1 dia akan langsung ke fungsi pilih paket. Jika pilihan 2 pilihan 2 berarti dia makan di rumah ya. Makan di rumah berarti dia harus memilih lagi pick up atau delivery. Nah, jika kita memilih pick up di sini, kita menggunakan percabangan if, di mana jika memilih 1 atau pick up, dia akan mengoutputkan, karena di sini ada ini ya, variabel pick up. Lalu dia akan langsung ke fungsi pilih paket. Maaf.
Jika user menginputkan 2, maka dia akan metode ambilnya delivery. Lalu di sini user akan memilih kurirnya. Ada Shopee Food, GoFood, GrabFood, dan Exit. Lalu setelah di sini ada percabangan effects lagi. Kurirnya ya, untuk berdasarkan kurir ada 1, 2, 3, dan 4 untuk keluar. Lalu selanjutnya ke atas lagi kita ke dev menu, dimana jika di pilihan pertama tadi kita mana ya? Sebentar. Oh, di atas. Nah, oke, di sini jika user menginputkan pilihan 2, dia akan ke fungsi di sini, dimana ada daftar menu makanannya ya. Ada yang per potong dan ada yang perbungkus. Lalu di sini akan ditanyakan usernya ingin memesan atau tidak. Jika iya, berarti dia akan ke fungsi pilih paket. Dan tidak, dia akan ini ada selamat beraktivitas ya. Dan else-nya dia akan mengulang lagi ke atas, di mana user akan ditanyakan ingin memesan atau tidak. Jika user ingin memesan, maka dia akan melanjutkan ke fungsi bentar ya, nge-lag. Cut dulu. Baik. Oke. Nah, setelah user memilih untuk memesan makanan, di sini akan dilanjutkan ke pilihan paket, di mana berpotong atau perbungkus. Nah, setelah memilih pilihan paket, di sini langsung ada dua menu ya, dua fungsi yang membedakan menunya perbungkus atau per potong. Jika memilih perbungkus, maka dia akan ke fungsi perbungkus atau menu 2. Jika per potong, dia akan ke fungsi yang menu 1. Nah, di sini saya akan langsung ini ya ke proses pembayarannya. Saya menggunakan list untuk menampung nominalnya ya. Jadi ntar akan ditanyakan mana ya? Sebentar, cut dulu. Pusing guys. Di sini nih, lanjut ya. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan list untuk menampung nominal-nominal yang akan ditanyakan nantinya. Ini kan nanti ditanya nih porsi keberapa, nomor menunya. Nah, kita di sini integer input, masukkan nomor menu nih. Nomor menunya tuh ini ya teman-teman, 10, 11, 12. Lalu ingin pesan berapa? Nah, pesan berapa nanti kita masukkan. Nanti akan ditampung di list tersebut, list di sini ya. Nah, setelah itu langsung ke proses pembayaran. Sini pertama kita akan tanyakan dulu metode pembayarannya. Untuk pembayarannya tuh ada tunai dan kris ya tadi ya. Jika tunai dia akan langsung masukkan tunai. Jika kris dia akan menanyakan asal banknya dulu. Asal banknya dari mana? Lalu jumlah bayarnya berapa? Di sini kita menerapkan sistem pajak ya. Jika pajak itu sama dengan tadi di atas itu 0,1, berarti jumlah bayarnya kali pajaknya berapa, maka akan menghasilkan total bayar. Nah, berarti total bayar sama dengan jumlah bayarnya tambah pajaknya. Nah, setelah itu kita akan print total bayarnya. Di sini ada perulangan while lagi, di mana jika user menginputkan nominal yang kurang dari total bayar, maka dia akan mengulang lagi untuk meminta user di sini. Jika sudah benar input bayarnya ya, kita menginputkan nominal bayarnya. Jika sudah benar, akan langsung ke kembalian. Kembalian itu akan langsung di outputkan atau ditampilkan, lalu akan terima langsung selesai programnya. Di sini ada sistem exit. Oke, kita coba jalanin programnya ya teman-teman. Full screen. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba running programnya.
Aduh. Oke, di sini kita ada tadi ya, kreditnya dulu, copyrightnya dulu, bahwa ini adalah program yang kami buat. Selanjutnya kita akan coba masukkan username dan passwordnya ya. Kita coba salah dulu. Nah, jika salah dia akan login Anda gagal, coba lagi, dia akan mengulang lagi. Kita masukkan yang benar. Nah, di sini dia berhasil langsung clear ya tadi ya. Jadi tampilannya lebih bersih. Di sini kita akan masukkan pilihan dulu. Kita langsung ke satu dulu ya. Satu, makan di sini atau makan di rumah. Jika kita inputkan makan di sini, maka dia akan langsung ke pilihan porsi. Kita coba ke makan di rumah dulu ya. Kita accept dulu. Oke. Dan baru makan di rumah. Nah, di sini akan ada pilihan pick up atau delivery. Jika kita menginputkan delivery, kita akan disuguhkan dengan pilihan lagi. Ada Shopee Food, GoFood, GrabFood, atau Exit, di mana customer cancel pesanan atau cancel order. Kita misalkan masukkan Shopee Food ya. Nah, dia akan menampilkan output metode ambilnya delivery, pengantarnya Shopee Food. Lalu di sini langsung ke pilihan porsinya. Jika kita perbungkus, maka langsung ada menu makanannya. Nasi ayam goreng berapa, nasi ayam goreng berapa, dan seterusnya. Nah, kita mau beli berapa paket nih teman-teman? Misalkan mau beli 2 paket. Nah, paket pertama itu paket ke 1. Misalkan kita pengen beli nasi cincang deh, nomor 5 ya. Kita mau beli 1 bungkus saja. Sama satu lagi kita beli nasi telur dadar, nomor 6. Kita beli 1 juga. Nah, di sini akan ditanyakan tunai atau kris. Kita ketik tunai. Dia akan langsung munculkan struk pembayarannya. Lalu kita inputkan jumlah bayarnya. Jika kita menginputkannya kurang dari total bayarnya, maka dia akan mengulang. Masukkan nominal yang sesuai. Nah, kita masukkan nominal yang sesuai ya. Udah, kembalian Anda sebesar. Terima kasih sudah berbelanja. Selamat menikmati makanan. Oke, selanjutnya tentu program yang kami buat tidak terhindar dari kekurangan ya, pastinya semua di dunia ini tidak ada yang sempurna. Program kami pasti memiliki batasannya juga. Nah, pertama itu program yang kami buat itu masih tidak bisa menggunakan sistem antrian, sehingga ketika program selesai, user harus memulai lagi dari awal untuk membuat pesanan baru seperti yang saya contohkan tadi ya. Tidak bisa di looping untuk ke menu awal lagi. Yang kedua itu pilihan dalam program ini masih dibilang statis. Karena jika user melakukan penginputan yang salah, maka program akan error dan user harus memulai dari awal lagi. Dan hal tersebut bisa membuat customer menunggu lama. Selanjutnya, Jadi kesimpulan pada presentasi kelompok kami yaitu pembuatan program pada transaksi dan pemesanan nasi Padang dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan aplikasi yang digunakan untuk membuat kode program adalah Visual Studio Code. Source code yang kita buat menggunakan beberapa fungsi sintaks seperti nested if, while loop, the function, import OS, dan import SYS. Demikian presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siapa kesimpulan coy? Erin, Oh iya, sorry lupa. Parah banget. di bengong. Lupa. Oke. Sorry. Nggak apa-apa. Jadi belum. Ya, nih. Oke. Ntar tinggal edit. 3, 2, 1, yuk. Oke, selanjutnya tentunya program yang kami buat itu pasti masih tidak bisa menghindari dari typo coy ini. Lupa gue benerin. Udah ngomong dari tadi. Astagfirullah tadi. Lupa. Oke, jadi blooper saja dah itu dah. Shot, 'cause I feel like you're up to something. Fuck that, you're up to something.